FISIP 2022, selamat datang dalam acara Gelora Talk Show PKKMB FISIP Universitas Sriwijaya 2022. Bersama aku, Rahmat Dorojatun, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dan aku, Brita Agustina, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional yang akan berbincang-bincang seputar organisasi himpunan mulai dari Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Sosiologi, dan Hima Festival, serta membahas kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP. Menggelora bersama Ormawa FISIP. Di Gelora Talk Show ini bertujuan untuk memperkenalkan organisasi himpunan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada calon mahasiswa baru. Dan tentunya sebagai mahasiswa baru, kita harus mengetahui dan mengenali ada Ormawa apa aja sih di fakultas kita. Maka dari itu, untuk membahas lebih lanjut tentang topik pada hari ini, telah hadir bersama kami 5 perwakilan dari himpunan jurusan masing-masing. Tak kenal maka tak sayang nih Dor, maka dari itu kita kenalan dulu sama yang sudah ada di hadapan kita. Boleh deh kenalan dari sebelah kanan saya, silahkan. Terima kasih, perkenalkan aku Bimo Putro dari Public Administration Student Association atau PASA FISIP Unsri. Halo, kenalin aku Cindy Septriana dari Himakom FISIP Unsri atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Irza Rashid dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau Himasos FISIP Unsri. Halo, saya Linda Septianis Bianto, sapa saja Linda dari IRSA, International Relations Sriwijaya Student Association. Perkenalkan, saya Almira Zahra Rasati atau bisa dipanggil akrab dengan Mira. Saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa FISIP Palembang. Oke, jadi kita udah punya 5 Ormawa nih, ada dari Himakom, PASA, IRSA, Himasos, dan tentunya yang terakhir adalah Hima Fisipal. Langsung aja deh kita tanya-tanya ya enggak Dor? Tapi sebelum kita bertanya-tanya, aku mau sapa-sapa terlebih dahulu. Salam semangat rekan-rekan. Salam semangat. Oke, udah semangat banget dan tentunya calon mahasiswa baru kita langsung aja ya, jangan lupa disimak. Pertanyaan pertama nih, aku mau tanya dong sama kakak-kakak semua yang ada di sini. Boleh nggak sih kakak-kakak kenalin kalian itu dari mana? Misalnya secara singkat, Ormawa kalian ini apa dan bagaimana? Boleh langsung dari PASA. Oke, baik. PASA FISIP Unsri atau Public Administration Student Association merupakan himpunan mahasiswa jurusan yang menaungi ataupun menjadi rumah bagi mahasiswa administrasi publik atau AP. Jadi di PASA ini merupakan tempat bagi mahasiswa belajar hal-hal apa saja yang diteorikan di kelas pada saat kuliah dan prakteknya itu pada saat di organisasi atau HMJ. PASA sendiri berdiri pada tanggal 14 Desember tahun 2024 dan ada satu hal penting yang Maba harus tahu. PASA ini merupakan nama baru dari Himara. Himara sendiri merupakan himpunan mahasiswa administrasi negara dan sejak tanggal 9 Juni kemarin Himara telah resmi dengan nama menjadi PASA. Mungkin kawan-kawan mahasiswa baru terutama dari AP harus tahu Himara tidak ada lagi dan yang ada hanyalah PASA FISIP Unsri. Mungkin itu sekian dari PASA. Oke, baik sekali ya, ternyata PASA ini adalah dari jurusan administrasi publik atau yang sekarang udah berganti menjadi administration publik dan sekarang namanya adalah PASA. Kita boleh next kali ya ke mbak-mbak cantik baju merah ini. Boleh Mbak, silahkan perkenalan dari Ormawa mana nih? Baik, terima kasih Kak. Jadi aku dari Himakom, sesuai dengan namanya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi di dalam Himakom ini terdiri dari semua anak-anak ilmu komunikasi, baik dari kampus Indralaya maupun Palembang, itu menjadi satu. Sesuai dengan jargon kita, Bangkit Jaya 1. Dan untuk perkuliahannya nih Mbak, terkait perkuliahan, untuk di angkatan 2022 ini ada sedikit perbedaan dari angkatan sebelumnya, yang mana di angkatan 2022 ini akan dari ilmu komunikasi ini sendiri akan menggunakan kurikulum merdeka, di mana yang sejak 2020 kita ada 4 konsentrasi, public relation, broadcasting, jurnalistik, dan advertising. Nah, di kurikulum merdeka ini kita akan dipelajari semua keempat konsentrasi itu sendiri ya bakal dipelajari semua oleh mahasiswa baru. Itu aja Kak dari aku. Oke, ini jadi mbak-mbak cantik ini yang namanya Cindy dari Himakom. Jadi Himakom ini dari ilmu komunikasi yang tadinya nih belajar 4 konsentrasi tapi sekarang udah Menerapkan kurikulum merdeka. iya, jadi semua mahasiswa baru
belajar 4 konsentrasi tersebut. Oke, kita boleh next nih. Ada Mas Ganteng nih di sebelah Mbak baju merah. Boleh Mas, dari mana sih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irza Rashid. Saya dari Himasos. Jadi Himasos itu merupakan himpunan mahasiswa sosiologi yang menaungi mahasiswa jurusan sosiologi. Nah, jadi di Himasos sendiri, teman-teman dari jurusan sosiologi belajar mengenai keorganisasian, kemudian public speaking, kemudian manajemen waktu dan sebagainya. Jadi di Himasos sendiri itu merupakan turunan dari jurusan sosiologi, yang mana teman-teman dari jurusan sosiologi itu bergabung di Himasos. Nah, sejarah singkatnya, Himasos itu berdiri pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Kemudian di tahun 2004 hingga tahun 2011, Himasos mengalami mati suri. Namun di tahun 2011 hingga sekarang, Himasos bangkit kembali dan menjadi wadah bagi teman-teman di jurusan sosiologi untuk mengembangkan minat dan bakat serta keterampilannya. Seperti itu mengenai himpunan mahasiswa sosiologi. Oke, jadi di bawah naungan sosiologi dan sempat agak redup ya, tapi sekarang bangkit kembali. Oke, terima kasih dan lanjut nih ke Ormawa keempat. Ada Cece cantik nih, baju biru. Boleh deh, silakan kenalan dulu. Cece. Oke, thank you Brigita. Sebelumnya teman-teman menarik banget ya cerita dari teman-teman kita. Ada Bimo yang katanya ganti nama tuh, nggak tahu foto kami nggak tahu ya. Terus juga ada yang mati suri. Nah kalau di Irsa sendiri teman-teman, Irsa itu yang termuda nih di antara semua senior-senior ini. Oke, jadi Irsa itu adalah International Relations Sriwijaya Student Association sebagai wadah keluarga dari ilmu hubungan internasional, baik yang ada di Indralaya atau di mahasiswa yang ada di Palembang. Dan kabinet ini punya nama Nawasena Abiyakta. Jadi dengan strong background, kita beralih ke Bright Future. Dan ada 5 key points yang ingin saya sampaikan mengenai Irsa ini. Yang pertama adalah akademik. Jadi Irsa ini bukan hanya sebagai wadah organisasi, tapi juga membangun akademik kita, mahasiswa. Dan yang kedua itu ada aspiration. Jadi tidak hanya pengurus Irsa saja, melainkan seluruh mahasiswa HI itu dapat memberikan aspirasinya dan dituangkan dalam satu organisasi ini. Dan yang ketiga ada networking untuk berelasi dengan semua orang di hubungan internasional ataupun di dosen-dosen HI seperti itu. Dan yang keempat itu ada karir personal development. Jadi kita juga membangun karir kita, personal branding kita, value kita, seperti know your worth, know your value. Dan yang terakhir itu ada career preparation. Jadi selain networking, kita juga membangun karir kita ke masa depan yang lebih cerah. Itu Irsa sendiri, Brigit. Oke, terima kasih Linda. Jadi dari Irsa itu ada 5 key ya. Oke, boleh langsung lanjut ke Ormawa terakhir nih. Dari mana sih Mbak? Boleh silakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di antara 4 ini yaitu udah ada masing-masing dari jurusan. Nah, di sini aku sendiri perwakilan dari Hima Visipal, yaitu Himpunan Mahasiswa Visip Palembang, yang dimana seluruh mahasiswa dari jurusan Visip Palembang itu bisa gabung ke Ormawa kita, dari mulai jurusan Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Sosiologi, dan Ilmu Hubungan Internasional. Di sini juga kita memiliki 7 biro divisi, yaitu yang pertama ada biro internal, yang kedua ada biro eksternal, yang ketiga ada biro intelektual religius, yang keempat ada biro TJK yaitu teknologi jaringan komunikasi, yang kelima ada biro kesekretariatan, yang keenam ada biro PSOB, pengembangan seni olahraga dan bakat, serta yang terakhir yaitu ada biro dana dan usaha. Seperti ini juga kita sudah memiliki banyak proker-proker, yaitu yang pertama ada Hima Visipal Olympic Games, yang kedua ada webinar Hima Visipal, dan yang terakhir yang akan segera hadir yaitu proker kita Hima Visipal Modern Culture yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli nanti. Mungkin itu aja cukup deh Kak Gita perkenalan dari Hima Visipal. Oke, thank you Kak Mira. Jadi yang terakhir adalah dari Hima Visipal, Himpunan Mahasiswa Visip Palembang, yang menaungi keempat jurusan yang ada di Visip, namun spesifiknya di kampus Palembang. Benar gak, Don? Benar banget kita. Jadi tadi kan sudah kita tanya-tanya tuh tentang pengenalan singkat dari Ormawa masing-masing. Ini aku kepo kita tentang tugas dari apa tuh? Jurusan mereka masing-masing. Nah, berhubung aku dari ilmu komunikasi, tapi aku nggak mau nanya tentang tugas komunikasi ya. Aku mau nanya jurusan lain. Karena ini juga jurusan aku yang minati kemarin. Ya tuh, boleh. Lanjut. Mana tuh, Don? Yang baju biru tuh, yang dari HI. Jadi Deg-degan. ya. Kalau dari HI sendiri itu tugasnya gimana, Linda? Oke,
Makasih Doro pertanyaannya, ini agak berat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, di-spill aja nih ke maba kita nih. Angkatan 2022. Jadi tugas di HI itu agak complicated ya, agak kompleks dan tentang paper ya teman-teman. Oke, sebagai mahasiswi HI juga aku sangat sensitif dengan kata paper. Boleh dijelasin gimana sih paper itu di HI? Jadi paper itu bagaimana kita meneliti sesuatu dan mendapatkan hasil gitu ya dalam sebuah tulisan seperti makalah, dan ada di setiap dosen itu ada tugas paper ini, di setiap mata kuliah itu ada, dan kami ini belajarnya umum, semua aspek itu kita pelajari karena tentang hubungan internasional ya, ada di aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Kita sangat kompleks sekali mempelajari semua hal itu secara kulitnya saja gitu. Dan untuk lebih dalamnya lagi, kami ada 2 konsen sebenarnya sebelumnya itu, yaitu ada perdagangan dan juga ada hukum internasional atau keamanan gitu. Nah, sekarang tidak ada lagi konsentrasi itu, tetapi tetap kita pelajari untuk kedua hal tersebut. Sama seperti Imakom ya. Imakom tadi ada 4 konsentrasi. Kemudian sekarang semua wajib belajar. Iya, itu Sama kayak untuk info lebih lanjut juga mungkin dari pihak kampus akan infokan lebih lanjut ke Camaba. Oke, jadi buat mahasiswa baru stay tune untuk dari pihak kampus nih. Yes. Dan spesialnya nih ya, di hubungan internasional itu kalian akan ketemu dengan namanya simulasi MUN. Wah, Nah, Apa tuh Kak? Apa itu? di situ tuh kalian ngerasa sebagai orang penting dengan membawa nama suatu negara, dengan membawa kepentingannya tersendiri. Wah. Dan nggak mungkin spill banyak ini ya, Oke, rasakan oke. sendiri nanti sensasinya. Oke, kayaknya sangat cukup kompleks dan cukup menarik. Tapi kayaknya juga berat ya kuliah ya di HI atau enggak? Untuk lihat Berat-berat sendiri. ringan. Berat ringan. Oke. Takut dosen yang nonton nanti. Aman. Nah, kita next mungkin ya, kita mau nanya atau kepo ke tugas mana nih, jurusan apa nih? Aku notice ini. Tadi kalau dari hubungan internasional itu ada paper, karena sebagai mahasiswi hubungan internasional juga nih. Dari ketiga jurusan yang lain, ada juga nggak sih sebenarnya paper? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, boleh dari sosiologi sendiri. Lebih ke menganalisis sebuah masalah. Oke. Jadi kita sebagai seorang sosiolog, kita melihat suatu fenomena yang ada dalam masyarakat. Jadi kita melihat fenomena itu tidak hanya dari satu sisi saja, namun dari segala aspek, baik itu dari sosial, ekonomi, politik, dan budaya dan lain sebagainya juga. Nah, jadi tidak hanya kita belajar teori di kelas, kita juga praktek langsung ke masyarakat seperti itu. Kayak kita belajar mengenai interaksi, kita terjun ke masyarakat mengenai itu. Nah, seperti itu juga di jurusan sosiologi. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari di lingkungan sekitar itu masuk semua di pelajaran di sosiologi. Karena sosiologi itu cakupannya luas, sama seperti HI tadi gitu kan. Belajar mengenai politik, kultur dan sebagainya. Begitu juga di sosiologi. Belajar ekonomi dan hal semua lainnya kita pelajari seperti itu. Oke, berarti Serumpun lah ya. Iya. dan lebih ke menganalisis ya. Benar. Oke, kalau dari public administration. Mungkin hampir sama, tapi ada satu hal yang beda dari kami. Oke. Karena memang pada dasarnya mahasiswa dari AP itu disiapkan kalau disebut calon pejabat. Jadi Oke, menarik. jadi mengapa mungkin dari kawan HI, kawan sosiologi itu mereka hanya menganalisis permasalahan, tapi dari kami juga memberikan solusi Oke. dari suatu permasalahan. Jadi kami tidak hanya menganalisis suatu permasalahan saja, tapi kami juga memberikan sebuah policy brief namanya. Jadi policy brief itu merupakan akar permasalahan, metode permasalahan juga dijelaskan juga bagaimana cara menuntaskan suatu masalah. Jadi kasarnya kami tidak hanya melakukan kritik, tapi kami juga memberikan solusi. Mungkin itu. Oke, wah, baik. Sangat keren menarik banget. untuk Ini AP. buat mahasiswa baru yang masuk HAP nggak nyesel sih, karena dilatih sebagai pejabat. Benar banget. Tapi aku mau nanya satu lagi, karena ini menurut aku sangat penting informasinya bagi calon mahasiswa baru yang tadi sudah disepil ada 4 konsentrasi ya dari ilmu komunikasi atau gimana? Bisa dijelaskan langsung dari Kak Cindy. Oke, jadi teman-teman semua, untuk ilmu komunikasi ini sendiri dari tahun 2020 kita ada 4 konsentrasi. Public Relation mengenai humas, hubungan masyarakat, jadi kita menyeluruh ke eksternal, bagaimana suatu perusahaan mengendalikan masyarakat. Kedua itu ada broadcasting, itu lebih ke kamera. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang praktek-praktek kamera, fotografi segala macam itu bisa masuk ke broadcasting. Dan ketiga itu ada jurnalistik, yang sesuai dengan namanya jurnalistik, kita menjadi jurnal kan. Kita bisa jadi wartawan ataupun meliput berita-berita yang sebagainya. Dan terakhir yang keempat ini ada advertising.
advertising ini sebenarnya konsentrasi baru yang ada di 2020. Kebetulan Kak Rahmat juga advertising kan? Benar banget. Nah, itu tahun periklanan. Itu aku sendiri yang notabene bukan anak advertising itu lihatnya saya seru banget gitu lah. Seru banget dong, ada Iya. effort nih. Oke. Tapi untuk itu kemarin juga kami udah mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kampus bahwasanya di 2022 ini seperti yang udah aku jelasin tadi bakal ada nerapin namanya kurikulum merdeka. Cuma untuk informasi lebih lanjut bakal dihubungi lagi. Baik. Gitu kan. Menarik banget ya, ternyata semua bisa belajar apapun di ilmu komunikasi. Oke, kayaknya kita boleh move dari tugas-tugas ini, kita udah mumet nih, saya udah mumet nih, kita udah tugas ini. Oke. Berat ya. Mungkin sebelum aku mau kasih satu informasi bahwasanya kalau di FISIP sendiri itu lab FISIP itu masyarakat ya teman-teman. Bukan begitu kan? Betul sekali. Betul. Jadi kalau di lab FISIP itu laboratorium anak FISIP itu adalah masyarakat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kita sudah menanya tugas, aku mau tanya yaitu seberapa penting sih, apakah penting gak sih kita ikut organisasi, terutamanya bagi calon mahasiswa baru? Nah, aku mau nanya boleh ke AP. Silakan Bimo. Baik, seperti yang Kak Doro tadi katakan, bahwasannya laboratorium mahasiswa FISIP itu adalah masyarakat. Jadi bagaimana cara kalian menyalurkan? Salah satu cara melalui HMJ. Mungkin kalau ditanyakan penting atau tidak, saya secara pribadi sangat penting. Karena di HMJ inilah kalian akan belajar terutama di AP, bagaimana membuat suatu kebijakan, bagaimana mengatasi suatu permasalahan, dan juga banyak hal-hal yang tidak kalian dapatkan di kelas, itu akan kalian dapatkan di lapangan melalui masyarakat itu sendiri. Dan juga ada satu hal yang perlu kalian ingat, kalian itu kuliah untuk belajar kawan-kawan. Jadi kalian boleh berorganisasi, tetapi kuliah harus tetap jalan. Karena kebanyakan Kak Doro, kita ini kasihkan organisasi malah merasa ditinggal. Itu stigma itu harus dibalik. Jadi kuliah itu yang utama, organisasi itu yang kedua. Namun kalau bisa berjalan beriringan, itu akan jauh lebih baik. Lebih baik seimbang ya, Bimo ya. Benar-benar. Oke, tadi dari AP sudah cukup jelas kalau yang aku tangkap ya, Gen, bahwasanya kita tuh bukan hanya sekedar kuliah aja, tapi kita juga bisa belajar di luar kelas, yang mana salah satunya dengan cara mengikuti atau join ke organisasi himpunan masing-masing. Oke, kalau dari AP tadi ada pesan yang tersirat dan aku mau penasaran deh, kalau dari Kak Mira nih dari Hima Visipal, gimana? Penting nggak sih Kak? Justru itu penting banget ya Kak Gita ya, karena juga apalagi Hima Visipal kan menaungi mahasiswa 4 jurusan dari mahasiswa FISIP, yaitu seluruh jurusan FISIP itu kita bisa gabung di Hima Visipal. Dan juga dengan join HMJ atau Ormawa itu kita bisa menambah relasi, menambah teman, dan juga benar tadi seperti yang dikatakan Kak Bimo, kita mendapatkan ilmu yang belum tentu kita dapatkan di saat perkuliahan. Jadi mungkin didapatkannya itu ketika di masa praktek, dan juga mungkin ada hal-hal baru yang belum kita ketahui sebelumnya, dan juga mungkin bisa mempertajam skill yang sudah kita miliki. Jadi dengan kita join Ormawa, kita punya skill misalnya diambil videografi dan kita join di himpunan mahasiswa, kita bisa menambah lagi ilmu tentang videografi yang sudah kita miliki tadi. Mungkin cukup sekian gitu aja kan kita. Oke, dari Kak Mira. Kalau Doro mau nanya siapa lagi nih Doro? Udah, aku mau nambahin aja balik lagi bahwasanya kita sepakat kan, bukan teman-teman, bahwasanya kita sangat penting buat kita join himpunan organisasi di himpunan kita masing-masing kan. Sepakat ya? Sepakat. Nah, mungkin yang terakhir aku mau nanya ke himpunan jurusan ilmu komunikasi. Silakan. Baik, karena kita udah sepakat untuk sangat penting, jadi memang untuk aku juga sangat penting untuk para mahasiswa baru join ke himpunan jurusan masing-masing. Karena apa? Karena dengan kita join di organisasi ini, pertama, tentunya kita mendapatkan teman baru nih. Nggak cuma teman-teman dari kelas, tapi kita juga bisa mendapatkan teman-teman baru dari semua jurusan kita. Yang mana kita belum tentu nih ketika kita nggak join HMJ, belum tentu juga kita bisa kenal dengan dia kan. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ada niatan buatnya di support system di kampus, nah itu bisa banget join di HMJ. Dan selain itu juga yang kedua, dengan kita join di HMJ, kita bisa lebih dekat dengan cutting atau kakak tingkat. Ketika kita ada hal yang bingung kan mengenai perkuliahan, organisasi ataupun hal lainnya, itu kita bisa tuh tanya dengan cutting, bisa melalui chat atau telepon, bisa di situ kita bisa curhat, nanya-nanya, minta saran, pendapat dan lain-lain. Dan mengenai itu juga sama seperti pada umumnya,
dengan join organisasi himpunan ini khususnya kita bisa mengasah atau menggali lagi kemampuan yang kita punya, misalnya dari public speaking, leadership teamwork, maupun manajemen waktu. Mungkin itu aja Kak. Oke. Aku ada tambahan nih. Oke, silakan. Iya, jadi kalau di IRSA itu sendiri ya teman-teman, sebagai mahasiswa organisasi yang ada di jurusan, jadi kalau ada info-info duluan di jurusan itu yang dapat duluan adalah organisasi. Nah, betul sekali, ya. Jadi ada butuh volunteer, maka anak IRSA duluan yang BPH-nya duluan yang dapat gitu. Terus juga seperti HI kan ada banyak isu internasional, forum internasional, apalagi yang terbaru ini G20 nih teman-teman. Nah, ada forumnya kemarin membutuhkan volunteer atau partisipan itu dari IRSA duluan gitu. Oke, baik Linda. Ya, ada benefit inilah Lebih lah ya privilege ya. privilege. Nah, aku tapi mau notice yang dibilang sama Cindy. Jadi kalau buat calon mahasiswa baru, kalau mau cari support system, join organisasi himpunan. Karena sebagai maba ya Kak, Oh, iya. nggak tahu apa-apa dan butuh supervision, pas banget sih ada 4 himpunan mahasiswa nih, boleh silakan dipilih. Oke, lanjut. Tadi Kak Cindy udah bilang, udah bisa belajar skill leadership, teamwork, dan public speaking. Nah, menarik banget nih teman-teman. Aku mau fokus ke leadership dan public speaking dulu deh. Sebagai yang kita tahu, sebagai mahasiswa kita harus udah sedikit satu tingkat lebih maju daripada mahasiswa tingkat SMA dalam bidang public speaking. Nah, gimana sih sebagai mahasiswa untuk mengasah public speaking itu sendiri di himpunan? Boleh deh, aku mau tahu dari Linda dulu deh, karena sebagai mahasiswa HI nih. Oke, luar biasa ini pertanyaannya menarik banget karena di IRSA sendiri ada 6 divisi ya teman-teman, yang salah satunya adalah life skill, dan di life skill ini kita mengasah skill kita dan salah satunya adalah public speaking tadi. Nah, seperti di subdivisi Leo Center sendiri dia ada kelas public speaking yang kemarin menghadirkan icebreaker nomor 1 Indonesia, jadi langsung pelatihan dengan expertnya gitu. Dan juga selain itu seperti sekarang nih, kita kalau ketemu sama manusia lain, makhluk lain, dengan siapapun, bahkan dengan hewan sekalipun, kita akan mengajak berbicara bahas, karena kan berbicara tidak hanya dari mulut tapi juga dari bahasa tubuh. Benar, Dan bahasa verbal. iya gitu, anak komunikasi banget. Oke. Dan disinilah kita melatih gimana kita harus berbicara, walaupun yang awalnya introvert banget dan takut untuk ketemu orang atau ngobrol sama orang. Dan tetapi kalau kalian join HMJ, kalian akan terpaksa untuk bicara dengan orang lain. Yang awalnya terpaksa lama-lama terbiasa. Yang lama-lama terbiasa akan jadi expertnya gitu. Waduh, boleh. Menarik banget ya segmen dari Kak Linda tentang public speaking. Kemudian secara singkat deh, leadership oleh Kakak Irza. Ya, mengenai leadership dan kerja tim itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan gitu. Iya. Nah, melalui himpunan jurusan kita bekerja sama itu di dalam naungan yang namanya sebuah program kerja. Nah, melalui program kerja itu kita disusun, kita dilatih untuk bekerja sama tim. Nah, melalui kerja sama tim itu kita dapat melatih kepemimpinan kita, kemudian kreativitas kita, kemudian critical thinking kita dan sebagainya. Melalui hal itu, soft skill kita mengenai kepemimpinan dan kerja sama tim itu akan terbentuk seperti itu, Kak. Oke, jadi terbentuk di dalam himpunan dalam program kerja. Oke, kalau dari Himat Visipo sama Api ada tambahan atau Himakom? Cukup. Cukup. Oke, cukup. Kayaknya udah cukup untuk pembahasan ini. Tapi aku mau nanya nih, Gir. Tadi kan sudah dibahas dari Kak Irza dan Kak Linda tentang sedikit benefit atau salah satu kita bisa mendapatkan skill baru dengan join ke organisasi himpunan kayak public speaking, manajemen waktu, teamwork dan sebagainya. Tapi aku mau nanya nih tentang tantangan kalau kita join ke organisasi himpunan. Adakah tantangan yang buat ngeganggu kita, entah itu akademik dan sebagainya? Kalau dari Kak Irza sendiri itu gimana? Ya. Kalau saya secara pribadi untuk menentukan apakah kegiatan akademik dengan kegiatan organisasi, jelas tidak. Mengapa? Karena dari organisasi juga kita dilatih untuk manajemen waktu. Nah, melalui manajemen waktu itu sendiri kita bisa memaksimalkan potensi gitu kan, baik itu dari akademik maupun di organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Kak Bimo di awal tadi gitu kan, bahwasanya untuk kita sebagai mahasiswa skala prioritas kita adalah belajar di kelas gitu. Nah, bukan berarti kita meninggalkan hal yang lainnya. Namun alangkah baiknya dijalankan secara beriringan. Dia itu dengan cara mengenai manajemen waktu tadi. Nah, jadi untuk hambatan-hambatan sendiri itu dapat kita minimalisir. Nah, kita minimalisir mengenai hambatan-hambatan tadi melalui manajemen waktu tadi gitu kan.
Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas ya untuk calon mahasiswa baru. Bahwasanya untuk tantangan sendiri kita bisa latih dengan manajemen waktu sendiri ya. Dan mungkin satu lagi deh, aku mau tanya ke Himakom. Soalnya kayak tadi senyum mau jawab kayaknya. Iya, sebenarnya jawaban aku hampir sama Kak Irza mengenai waktu. Karena menurut aku waktu ini kayak jadi permasalahan bagi semua orang ya. Bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik? Karena ketika kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka antara organisasi maupun perkuliahan itu mungkin bisa sedikit terganggu. Misalnya nih, kalau kita di organisasi sedang melaksanakan event 3 hari, sedangkan di perkuliahan kita ada tugas dengan 7 hari. Bagaimana kita bisa membagi waktu tersebut? Misalnya karena udah 7 hari terpotong 3 hari untuk event, so pasti kita tinggal memiliki waktu 4 hari nih. Nah di 4 hari ini kita perkirakan nih kira-kira bisa nggak ya kita menyelesaikan tugas dalam waktu 4 hari, atau bahkan kalau misalnya kurang dari 4 hari itu bakal lebih bagus. Itu artinya secara tidak langsung kita sudah bisa belajar memanage waktu dengan baik. Begitu Kak Doro. Oke, baik. Berarti lebih kurang kita tuh tahu bagaimana cara memprioritaskan yang lebih penting antara akademik dan sama organisasi ya, bukan begitu? Aku ada tambahan juga nih. Apa? Ini menarik banget ya dan harus diketahui nih sama maba. Yang pertama adalah kalian itu tidak hanya fokus ke akademik saja, karena banyak peluang-peluang di luar seperti beasiswa, pelatihan dan sebagainya membutuhkan sertifikat seberapa aktif kita. Iya, sertifikat organisasi. Jangan hanya menjadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Apalagi yang online dari awal masuk seperti kata pulang-pulang aja di rumah. Jadi butuh juga sertifikat organisasi, keaktifan kita di proyek-proyek sosial dan lain sebagainya. Jadi join HMJ. Oke, itu adalah jawaban tentang tantangan. Jadi sebenarnya tantangan itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Gimana teman-teman bisa mengatasi dan menghandle-nya. Oke, lanjut deh. Aku mau nanya ke Kak Bimo nih. Kan kita tadi udah tahu nih, ternyata tantangan itu bisa kita atasi. Nah, kalau dari Kak Bimo sendiri pribadi nih, join ke pasar, perubahan apa yang kakak dapat sebelum join sama sekarang nih udah join jadi anggotanya? Kalau saya pribadi tentu saja sudah banyak benefit yang didapatkan. Yang pertama skill ya, soft skill yaitu pertama leadership, bagaimana cara merancang sebuah ide dan dilaksanakan sebagai sebuah kegiatan, dan juga yang terpenting adalah sudah seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa HMJ adalah tempat praktek. Dan juga di HMJ ini banyak bertemu orang-orang hebat dan juga bisa memberikan kesempatan kalian lebih besar. Adapun privilege lah bisa dikatakan seperti yang dikatakan Linda tadi ketika jurusan mengatakan sesuatu event itu yang dicari dulu adalah anak HMJ. Jadi misalkan butuh volunteer, butuh relawan, yang dihubungi dulu itu adalah HMJ. Jadi banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Oke, berarti secara pribadi Kak Bimo mengalami bahwa kalau misalnya ada acara khusus di misalnya administrasi publik yang duluan dihubungin adalah si organisasi pasar. Ya, betul sekali. Relasi bersama dosen. Oke, ini penting ya sebagai mahasiswa baru, jangan sampai nggak kenal sama dosen masing-masing. Itu harus banget tuh. Oke deh, itu dari Kak Bimo sendiri. Kalau misalnya dari Kak Mira, pengalaman pribadi apa yang kakak rasakan atau udah kakak bener-bener wah ternyata setelah aku gabung sama Hima Visipal aku tuh berkembangnya ke sini nih. Pengalaman pribadi apa yang kakak rasain? Mungkin lebih ini ya Kak, percaya diri yang tadinya nggak bisa ngomong, takut untuk berbaur sama orang lain. Jadinya kita tuh tahu dan berkembang sendiri dengan seiringnya waktu. Jadi yang tadinya juga takut mau negor dosen ini, ternyata setelah gabung di organisasi kita tahu nih cara berdiskusi dengan dosen yang baik, cara berkomunikasi dengan dosen yang baik, dan juga mungkin itu tadi yang sempat disebut oleh Kalinda itu soal privilege ya. Jadi kita bisa dikenal sama dosen, kita juga bisa lebih selangkah lebih akrab sama dosen intinya gitu aja. Jadi bestie. Iya betul. Bestie-nya sekarang meningkat ke dosen. Oke, jadi yang aku tangkap yang paling penting banget buat teman-teman mahasiswa baru adalah percaya diri. Untuk teman-teman pas masih SMA kayak aku nggak aktif nih di sini. Nah, sebagai mahasiswa baru kalian jangan takut, kalian buang rasa itu, kalian coba hal baru dengan join organisasi mahasiswa karena pasti kalian akan dapat menambah percaya diri. Oke, langsung Doro, ada lagi nggak nih?
Aku tadi aku ada yang janggal. Dari tadi kita bahas kayak benefit, kelebihan dan keuntungan ikut join organisasi himpunan ya. Aku mau nanya nih ke kalian, ada nggak sih minus atau kekurangan ketika kita join organisasi himpunan, atau benar-benar kita tuh dapat dapat keuntungan, benefit yang banyak? Kalau kali ini kita langsung kakaknya ya, siapa yang mau jawab dulu? Iya benar. Mungkin dari pasal dulu. Oke, boleh. Tidak ada minusnya. Yang pasti minusnya itu waktu kalian untuk istirahat dan juga untuk keluarga itu berkurang. Karena memang ketika kita libur pada saat kuliah seperti sekarang, ini kita bukan yang menikmati libur, kita malah produktif seperti ini. Langsung produktif. Dan juga yang pasti kita dompetnya tipis. Ya, itu sangat penting kawan-kawan. Tapi sebanding ya, worth it lah ya. Sesuai dengan benefit yang kita dapat, yang sudah kita bahas, seberapa banyak benefit dan keuntungan bagi kita pribadi. Ya, kita ini aktif dan dapat tipis. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita sering ikut organisasi gini, kita biasanya ada ikut pengabdian, diajar sama dosen gitu. Kita bakal dapat uang juga nggak sih, dapat cuan? Oke, tapi aku perlu notice, walaupun dapat uang, yang utama masuk ke organisasi jangan mandang uangnya, pandanglah ilmunya, dan curi ilmunya sedalam-dalam mungkin, karena nggak akan bisa ngulang kembali, betul? Benar banget. Oke, lanjut nih. Nah, siapa lagi mau nambahin minusnya? Apakah ada lagi kira-kira dari kakak-kakak? Aku deh. Oke, boleh. Sebenarnya ya, semua itu netral, tergantung kita memaknainya. Apakah itu negatif atau positif. Dan yang paling penting adalah negatifnya adalah kita itu tidak selamanya di organisasi. Ada waktu kita untuk keluar. Dan ketika kita keluar, kita akan berpisah dengan mereka-mereka yang kita sayangi. Jadi kalian akan merasakan sedihnya. Oke, karena sudah merasa seperti keluarga kedua ya HMJ ini di selama berkuliah, betul? Betul. Oke. Ada tambahan lagi? Oke, cukup. Berarti minusnya tetap ada teman-teman, tapi jangan melulu pandang minusnya. Pandanglah hal besar di balik minusnya yang kita dapat. Ilmu, relasi, teman-teman, dan bahkan keluarga baru yang akan teman-teman dapatkan karena join organisasi kemahasiswaan. Oke, last day kayaknya nih Doro, kita udah banyak banget, kita udah kenalan, kita udah nanya tantangan, plus minus, benefit yang didapatkan. Kayaknya kita sudah masuk ke last statement gak sih? Kayaknya aku boleh nanya deh, masing-masing dari Hima yang kakak-kakak ikuti, yaitu 3 kata deh yang menggambarkan organisasi kemahasiswaan yang kakak sekarang jalan. Ini dari siapa? Boleh dari tengah deh, dari Kak Irza. Bentar, sebelum nyebutin 3 katanya harus cepat ya, karena itu label dari atau identitas dari organisasinya masing-masing. Jangan mikir-mikir nih. Kalau gitu aku mau ubah, karena kita cepet-cepetan dari Hima Visipal ya, dari ujung ke sini. Karena tadi perkenalan juga dari sini ke sana. Oke, silakan. 1, 2, 3 kata untuk Hima Visipal. Mungkin 3 katanya bisa kita ganti dengan jargon Hima Visipal aja, yaitu jargon dari Hima Visipal, 1 tekad, 1000 semangat, mengguncang dunia. Itu kayak betul, itu kayaknya 1 kalimat ya. Ya, tahu gitu juga apa? Gak apa-apa yang lain bikin. Itu jargon. Gak boleh lagi, ini gak boleh lagi, harus 3 kata. Harus 3 kata. Oke, bagus, harus. Ya udah, keluarga gantian. kalian. 3 kata. Family, love, karir. Lanjut. 3 kata. Berdasarkan tagline ini masa saja gitu ya. Oke, Berkarya dalam perbedaan. Lanjut ke Himakom, Bangkit Jaya 1. Pelan banget tuh Himakom. Dan yang terakhir nih yang kita tunggu-tunggu, Terakhir silakan. pasang belajar, berproses, dan berprestasi. Wow, berprestasi. Oke. Wah, itulah dia 3 kata yang menunjukkan identitas dari organisasi himpunan mereka masing-masing ya kita. Mungkin untuk selanjutnya itu kita bakal langsung tutup. Oke, jadi kita nggak terasa banget nih, kita bincang-bincangnya udah lama banget. Dan kita kakak-kakak mau ngucapin, aku dan Dora mau ngucapin terima kasih ke Kak Bimo, Kak Cindy, Kak Irza, Kak Linda, dan Kak Mira atas waktunya. Terima kasih udah datang ke talk show ini. Dan atas jawabannya, semoga dapat menginspirasi ke teman-teman mahasiswa baru. Dan kayaknya last statement, ada 1 quotes nih dari Doro. Doro mau nyampein motivasi ke mahasiswa baru, silahkan Dor. Oke.
Aku dapat quotes ini dari Mbak Najwa Shihab, sangat relate dengan kita yang antara organisasi dan akademik perkuliahan kita. Kalau kata Najwa Shihab, kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian buat, dan skill yang kalian latih. Untuk itu, join organisasi himpunan. Oke, good. Terima kasih telah mendengarkan Glora Talk Show PKKMB FISIP Unsri 2022. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Serta pantau terus sosial media PKKMB FISIP Unsri. PKKMB FISIP Unsri 2022, wujudkan